teman-teman, kembali lagi di Pod HMPE episode 1. Di sini dengan aku, Almaya Ramadhani, dan akan ditemani dengan narasumber hebat kita pada kali ini. Oke, sebelumnya apa kabar nih Kak Ijay? Halo Kak Amal, Alhamdulillah kabar aku baik. Oke, Alhamdulillah ya Kak. Sebelumnya, Kak Ijay mungkin boleh memperkenalkan diri dulu dan cerita sedikit tentang aktivitas Kak Ijay sekarang, antara kuliah, organisasi, atau kesibukan lainnya. Oke, halo semuanya, kenalin nama aku Jayanti Lestari, biasa dipanggil Ijay. Aku mahasiswa semester 2 yang kemarin baru aja selesai UAS dan sekarang OTW semester 3. Untuk kesibukan sendiri karena aku masih jadi Sekjen HMPE dan juga sekarang jadi Duta Anggota Kopma 2025, kesibukan aku nggak jauh-jauh dari rapat sama koordinasi. Tapi aku juga nggak pernah ninggalin main kok. Oke nih Kak Ijay, tentu banget ya main harus menjadi prioritas kesekian kita. Betul banget. Menurut Kak Ijay nih, apa tantangan terbesar Kak Ijay dalam membagi waktu antara kuliah dan organisasi? Kan Kak Ijay juga sebagai sekjen di HMP 2025 ini dan juga di Duta Anggota Kopma ya, Duta Anggota Kopma tahun 2025. Tentunya banyak sekali kesibukan Kak Ijay di setiap harinya. Nah, bagaimana bagaimana Kak Ijay mengatasi tantangan semua itu? Oke, kalau tantangan itu sebenarnya aku lebih ke kurang waktu aja nih Kak. Karena kan kita satu hari 24 jam nih. Iya. Aku tuh bisa nggak sih nambah gitu sehari jadi 32 jam? Oke, Kak Ijay gitu. kurang nih temen-temen jam Iya, satu harinya ya. apalagi dengan adanya tugas-tugas kuliah yang minta dikerjakan dulu, laporan organisasi yang harus diselesaikan. Iya. Belum lagi kayak kita tuh butuh healing juga. Tapi sekarang aku sadar kalau kita tuh nggak harus nunggu waktu luang untuk kita mengerjakan sesuatu, tapi kita yang meluangkan waktunya. Karena kalau nunggu waktu luang itu nggak akan ada. Iya, betul sekali nih Kak Ijay. Nah, pernah gak sih Kak Ijay itu merasa kewalahan karena jadwal yang bentrok antara kuliah, organisasi, atau kegiatan lainnya nih Kak? Pernah, seperti yang tadi aku katakan ya, kadang tugas kuliah tuh minta dikerjakan karena udah deadline, belum lagi harus ada rapat gitu. Jadi itu jadi ini sih Kak. Tantangan tersendiri ya Iya, buat Kak benar. Ijay. Oke. Nah, kalau Kak Ijay nih di kos ya tentunya merasa stres dan kayak pusing gitu dengan jadwal padat, apa sih hal pertama yang akan Kak Ijay lakuin buat nenangin diri Kak Ijay? Oke, kalau buat tenangin diri Kak, aku tuh punya 2 senjata loh. Apa tuh Kak? Mie ayam sama tidur. Oke, mie ayam dan tidur ya. Bener banget. Kalau kita tuh lagi ngerasa otak kita tuh lagi penuh banget, kemudian juga kita dikejar-kejar sama laporan-laporan organisasi gitu ya. Kayaknya aku butuh mie ayam deh. Seberat apapun hidup kita, kalau ada mie ayam itu akan terasa lebih ringan. Bener gak Kak? Oke, bener banget tuh Kak. Setuju ya dari teman-teman sama Kak Ijay. Jadi untuk waktu-waktu luang Kak Ijay itu tentunya Kak Ijay isi dengan me time gitu ya Kak. Lanjut ke Kak Ijay ini kan udah mengikuti banyak organisasi dan tentunya proker-proker di dalamnya. Nah, apa sih Kak manfaat terbesar ikut organisasi selama ini menurut Kak Ijay? Oke, manfaat terbesar mengikuti organisasi ya buat aku. Kalau menurut aku, organisasi itu kayak shortcut hidup untuk kita belajar kehidupan luar. Kalau kita di kuliah hanya belajar teorinya aja nih Kak, misal kayak kita belajar teori leadership itu kayak gimana, tapi dengan organisasi kita bisa terjun langsung gitu, kita bisa malah dikasih cobaan tentang itu. Oke, jadi gitu. implementasi langsungnya itu di organisasi ya Kak? Iya, bener banget. Dan juga selain itu di organisasi aku tuh bisa lebih belajar untuk mengatur waktu. Karena kan kita banyak kegiatan, jadi Betul. kita harus benar-benar bisa mengatur waktunya. Dan kemudian di organisasi itu aku bisa belajar komunikasi yang lebih baik dan juga bisa mengambil keputusan dengan cepat gitu. Dan juga ini beradaptasi dengan hal yang kurang ideal gitu loh Kak. Kadang kita tuh kurang suka sama situasi tersebut, tapi kita harus ada di situ. Dan bonusnya Kakak tahu nggak? Apa tuh? Bonusnya aku bisa ketemu cutting-cutting yang bisa ngajarin aku materi perkuliahan gitu loh Kak. Ya bener banget guys. Jadi kalian harus coba organisasi Bener dulu ya banget. di awal
kehidupan mahasiswa ini. Oke, untuk selanjutnya nih Kak, kadang kita kan banyak ya tugas organisasi maupun tugas kuliah yang harus dikerjakan. Pernah nggak sih Kakak tuh merasa malas dan gimana cara Kakak mengatasi kemalasan tersebut? Kalau malas, tentu saja aku ngerasa malas, Kak. Gimana caranya aku mengatasi rasa malas tersebut? Itu biasanya dengan memulai dari hal-hal kecil. Oke. Biasanya tuh dimulai dari mandi gitu ya, Betul, Kak. oke, hal-hal kecil lainnya. Nah, terus kayak bersihin kosan. Kalau kosan kita tuh tersusun dengan rapi, kita tuh pasti untuk melakukan sesuatu tuh jadi lebih Tergerak ya, bersemangat Kak? lagi, Iya, ya betul. gitu. Dan juga aku ini sih, Kak, nonton video motivasi gitu. Oh, video motivasi nih. Untuk video motivasinya kira-kira dari siapa nih? Biar teman-teman di rumah tahu nih, Kak. Kayak aku punya 2 idola favorit aku, itu yang pertama ada Mary Riana dan yang kedua ada Kamaudy Ayunda. Ah, Kamaudy Ayunda sebagai role model Kak Ijay sendiri nih. Iya, bener banget. Oke. Tentunya teman-teman juga bisa melaksanakan tips-tips dari Kak Ijay tadi ya untuk menghilangkan rasa malas dengan hal-hal kecil. Nah, pasti di organisasi ini banyak sekali tawaran yang mengajak Kak Ijay terlibat di dalamnya. Nah, kapan sih atau pernah nggak sih Kak Ijay itu bilang nggak pada sebuah tawaran atau tidak? Dan apa yang terjadi ketika Kak Ijay bilang tidak, itu pertimbangan Kak Ijay sendiri itu seperti apa? Oke. Karena aku sendiri tuh sebenarnya orangnya nggak enakan, Kak. Kayak people pleaser ya, Kak? Jadi di awal aku join organisasi tuh kayak pengennya tuh iya aku iyain aja semuanya dulu gitu. Tapi sekarang aku udah belajar kalau untuk mengambil keputusan tuh kita harus mempertimbangkannya dulu. Jadi aku nanyain ke diri aku sendiri, kalau ini aku ambil kira-kira dampaknya apa sih buat hidup aku dan bakal ngorbanin apa sih? Apa harus aku ngorbanin hal-hal besar atau enggak? Kalau emang iya itu harus mengorbankan hal-hal besar, aku kayaknya enggak dulu deh kayak gitu. Aku memilih untuk bilang enggak dan menolaknya. Oke, jadi Kak Ijay itu untuk menolak sesuatu itu harus dengan pertimbangan apakah sesuatu itu bermanfaat dan apakah sesuatu itu akan mengorbankan hal-hal penting bagi Kak Ijay. Oke nih Kak. Selanjutnya nih Kak, di tengah-tengah kesibukan ini gimana sih cara Kak Ijay menjaga hubungan sosial sama teman atau keluarga di tengah padatnya aktivitas ini? Oke, walaupun kita sibuk, kita jangan sampai lupa untuk mengabari orang-orang terdekat Oke, kita komunikasi gitu ya, ya. Kak. Bener banget. Aku biasanya kalau sama keluarga aku, karena aku jauh ya dari luar kota, aku tuh telepon tiap pagi sama tiap malam. Jadi ngabarin sama mamahku, "Mah, Ijay mau berangkat ke kampus, doain ya," kayak gitu. Atau kalau malam, "Aku udah selesai kayak gini, aku mau tidur," kayak gitu. Tapi kalau untuk kalau teman-teman deket sih aku biasanya pulang kelas, itu kan ada gap jeda kelas gitu ya, Kak. Aku ajakin mereka buat, "Yuk beli makan bareng aja," gitu. Tapi buat teman-teman yang lain aku tuh tahu nggak ngapain, Kak? Apa? Bikin streak TikTok, Kak. Yang itu lagi tren banget ya emang temen-temen bikin streak TikTok di setiap harinya harus hidupin api gitu ya, Kak? Iya, bener banget. Jadi walaupun hanya sekedar ngirim stiker, tapi seenggaknya kita tuh ngabarin mereka kalau kita tuh masih ada gitu loh. Oke, betul Nanti kita juga sekali. bikin ya, Kak? Oke, siap ya Kak habis ini. Nah, oke, Kak Ijay itu jadi menjaga keharmonisan di lingkungan pertemanan dan keluarga itu dengan komunikasi dan quality time dari hal-hal kecil ya, Kak. Hebat banget nih. Nah, untuk selanjutnya kalau boleh nih Kak, kasih 3 tips buat mahasiswa yang lagi struggle atur waktu dan dalam kepadatan aktivitas organisasi, perkuliahan, dan mungkin lingkungan pertemanan nih Kak. Oke, buat teman-teman semua yang lagi kebingungan gitu ya buat ngatur waktu kalian, aku punya 3 tips. Yang pertama itu kalian catat. Kalian catat hal apa sih yang akan kalian lakuin, itu bisa lewat Google Calendar atau sticky note. Kalau Google Calendar tuh menurut aku lebih enak, Kak, karena kita ada bisa mengatur gitu, mengatur pengingatnya. Jadi saat H-1 sebelum acara kita udah ada yang ngingetin nih. Lebih yang digital gitu ya Kak. Iya, bener Jadi nggak cuma manusia doang nih teman-teman yang ngingetin. Digital pun bisa ya melalui gadget. Oke. Yang kedua itu dengan gak apa-apa kok kalian menolak sesuatu, jangan semuanya tuh kalian terima. Gak salah juga kalian untuk bilang enggak, karena itu bukan berarti kalian egois, tapi kalian tuh lebih sayang sama diri kalian sendiri. Nah, yang ketiga itu istirahat ya teman-teman, karena
di sela kepadatan hidup kalian tuh butuh istirahat. Nggak salah buat kalian rebahan, karena itu bukan berarti kalian malas gitu. Tapi itu untuk me-recharge energi kalian, dan ketika kalian selesai istirahat, kalian bisa melakukan kembali gitu. Oke, dari ketiga tips Kak Ijay tadi, yang pertama buat notes, bilang tidak untuk sesuatu yang kurang bermanfaat, dan yang ketiga yaitu istirahat yang cukup di sela-sela kepadatan kita. Oke nih Kak, selanjutnya tentunya Kak Ijay ini sudah mengikuti banyak kegiatan di awal maba ini, dan tentunya sampai kita mau semester 3. Nah, apa sih capaian yang paling membanggakan yang pernah Kak Ijay alami karena berhasil mengatur waktu dengan baik? Oke, sebenarnya kalau pencapaian hidup tuh mampu bertahan hingga sekarang ini tuh udah termasuk pencapaian gak sih, Kak? Oke, bener banget sih Kak, Oke, tapi jujur setuju. deh, Kak, dengan ini aku tuh bisa mengatur waktu dengan baik, aku bisa tidur dengan cukup, kemudian mempertahankan akademik aku, itu udah termasuk pencapaian buat aku. Apalagi sekarang aku menjabat di HMPE gitu ya, jadi sekjen dan juga jadi duta anggota Kopma 2025, itu udah termasuk pencapaian buat aku. Oke, keren banget nih teman-teman. Jadi Kak Ijay itu selalu mengapresiasi hal-hal kecil di hidupnya, dan tentunya pencapaian paling membanggakan saat ini Kak Ijay bisa menjadi Sekretaris Jenderal di HMPE dan Duta Kopma tahun 2025. Nah, selanjutnya kalau bisa ngobrol sama versi Kak Ijay pas awal kuliah, Kak Ijay pengen kasih nasihat apa nih soal manajemen waktu Kak Ijay waktu itu? Oke, kalau boleh ya, Kak, kalau aku diberi kesempatan gitu buat ketemu sama diri aku yang lalu, aku bakal bilang kayak gini, "Jay, nggak apa-apa kok kamu bilang enggak di setiap tawaran yang kamu dapetin. Nggak semua hal harus kamu iyain, karena ini bukan tentang hal baik, tapi tentang tanggung jawab kamu, di mana kamu akan mengorbankan waktu, tenaga, dan energi kamu," gitu, Kak. Oke, bagus. Jadi Kak Ijay itu akan lebih memilah Memilih. ya. Oke. Oke, udah sampai yang terakhir aja nih, Kak. Nah, di terakhir ini aku minta pesan Kak Ijay buat para pendengar podcast ini yang lagi berusaha menyeimbangkan perkuliahan, organisasi, dan hidup mereka. Mungkin ada pesan sepatah dua kata dari Kak Ijay. Oke. Buat kalian yang sedang berusaha untuk menyeimbangkan semuanya, aku mau pesan, ingat kalau hidup ini bukan tentang siapa yang paling sibuk, tapi tentang siapa yang mampu tetap utuh di setiap hal yang kalian ambil. Dan jangan nunggu burnout dulu baru berhenti, jangan nunggu jatuh dulu baru kalian bilang enggak, dan jaga diri kalian baik-baik. You're doing better than you think. Dan itu sudah cukup untuk hari ini. Oke Kak, izin merangkumkan podcast kita pada hari ini. Untuk Kak Ija itu selalu mementingkan membuat skala prioritas serta bagaimana ia mengatasi stres dengan cara sederhana seperti makan mie ayam dan tidur. Untuk teman-teman yang suka makan mie ayam mungkin boleh diajak ya Kak Ija ini Boleh ya. banget, nanti kabarin aku aja. Oke. Dan Kak Ija juga menekankan pentingnya berani mengatakan tidak demi menjaga kesehatan mental, serta pentingnya me time dan menjaga hubungan sosial dengan hal-hal kecil seperti komunikasi dan quality time. Oke, baginya, pencapaian bukan hanya soal prestasi, tapi juga soal tetap waras dan bertahan di tengah kesibukan. Oke teman-teman, karena kita sudah di akhir, terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan podcast kali ini, dan sampai jumpa di podcast berikutnya. Sampai jumpa.